Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk semua Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya percaya hari ini kita tetap mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Puji Tuhan Saudara, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Saya mendengar ada beberapa orang yang berkata bahwa tahun ini begitu cepat sekali berlalu. Tanpa terasa, ternyata kita sudah ada di penghujung dari tahun ini. Tapi kemudian saya juga mendengar
ada yang sebaliknya berkata bahwa wah, tahun ini terasa begitu panjang karena begitu berat dijalani. Pertanyaannya hari ini saudara ada di posisi yang mana kira-kira? Satu hal yang pasti dan yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa disangkali adalah bahwa apapun kondisi dan keadaan kita sepanjang tahun ini, kasih, setia, rahmat, dan kesetiaan Tuhan, sungguh itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita ketika kita menjalani sepanjang tahun ini. Saudara, mari melihat kepada kitab Ratapan, pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-25. Di situ firman Tuhan berkata, "Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku," kata jiwaku. "Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia." Puji Tuhan. Saudara, mungkin sepanjang tahun ini kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita. Suka, duka, tawa, tangis, kesedihan ataupun kebahagiaan, keadaan ketika kita berkelimpahan ataupun sebaliknya kita berkekurangan. Atau ada di antara saudara yang begitu sangat kuat sekali di sepanjang tahun ini. Tapi mungkin juga ada yang begitu lemah dan bahkan nyaris ada di situasi yang kehilangan pengharapan. Pengharapannya sudah ada di level kritis dan mental pun bahkan mungkin sudah ada di titik nadir kewarasan begitu ya. Karena saking begitu berat kehidupan yang dijalani sepanjang tahun ini. Nah saudara, Nabi Yeremia pun ternyata mengalami hal-hal yang demikian kira-kira ya. Dan itu dituangkannya di pasal 3 kitab Ratapan ini. Kalau saudara membaca mulai dari ayat pertama, dia utarakan di sana keluh kesahnya sampai di ayat yang ke-19. Lalu kemudian di ayat yang ke-20, di situ dengan jelas dia mengatakan, "Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku." Mungkin karena saking begitu beratnya pergumulan yang dia hadapi sampai dia bilang, "Jiwaku selalu teringat dan jiwaku bahkan tertekan sekali di dalam diri ini." Mungkin saudara saya membayangkan kalau seandainya Nabi Yeremia ini hidup di zaman sekarang, dia sudah membutuhkan seorang konselor begitu ya, karena saking begitu berat pergumulan yang dia hadapi dan dia pun sudah ada di titik nadir kira-kira begitu. Tapi Tuhan sungguh baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, sehancur dan sesuram apapun kondisinya, untungnya Yeremia tidak terus-menerus menaruh perhatiannya pada kekacauan tersebut. Di satu titik dia mengalihkan perhatiannya sehingga dia mendapatkan sebuah pengharapan yang baru. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi pengharapan Yeremia? Atau padahal apa Yeremia berharap ketika itu? Mulai dari ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 di situ mencatat bahwa "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Puji Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Itu kata Yeremia. Jadi di tengah badai yang sedang dihadapinya dan bangsanya, Yeremia mendapatkan pengharapan baru ketika dia mengingat karakter Allah yang dia percayai. Sekali lagi, Yeremia mendapatkan kekuatan baru ketika dia mengalihkan perhatiannya dari persoalan, dari kekacauan kehidupan yang dia alami kepada karakter Allah. Apa itu saudara? Karakter Allah yang dia percayai dan yang saya akan tekankan bahwa itu pun dapat saya dan saudara percayai hari-hari ini, yaitu kasih setia, rahmat, dan kesetiaan Allah
bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Saudara, bagi Yeremia, semua itu bukan cuma tidak pernah habis, tetapi selalu baru setiap pagi. Itu pun berlaku untuk saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Bukan cuma tidak pernah habis kasih setia dan rahmat, bahkan kesetiaan Tuhan. Kalau kita sudah melewati sepanjang tahun ini, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan yang ke-12 tahun ini, saudara, tidak ada yang bisa memungkiri bahwa itu semua hanya karena kasih setia Tuhan yang menopang hidup kita. Itu semua cuma karena kesetiaan Tuhan yang terus memelihara hidup kita, sehingga kita boleh ada di penghujung tahun ini. Itulah yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita, karena walaupun mungkin kita berkata sepanjang tahun ini berat, tapi kalau kita boleh berada di penghujung tahun ini, itu membuktikan bahwa kasih setia dan kesetiaan Tuhan, bahwa rahmat Tuhan itu bukan cuma tidak pernah habis di sepanjang tahun ini, tetapi selalu baru setiap pagi, saudara. Kalau kita bangun dengan kekuatan di setiap pagi, ketika kita membuka mata kita, itu membuktikan Tuhan setia mengasihi saya dan saudara. Itu membuktikan bahwa rahmat Tuhan tidak pernah habis, selalu baru Dia beri bagi setiap kita, sehingga hari lepas hari, meskipun mungkin begitu berat yang kita rasa, yang kita alami, yang kita jalani tahun ini, tapi itu membuktikan Dia ada setia menopang kita hari lepas hari dengan kekuatannya yang selalu baru setiap pagi. Hari ini pertanyaannya, maukah saudara mengalami seperti apa yang Yeremia alami ini? Mungkin di tengah kesulitan-kesulitan hidup yang kerap kali terjadi, kita memang sulit untuk melihat Allah yang sedang bekerja. Tapi pertanyaannya, maukah kita seperti Yeremia yang menaruh harapan pada karakter Allah yang mengasihi dan setia kepada kita, anak-anaknya? Saudara, ada satu kalimat motivasi yang cukup baik menurut saya yang pernah saya baca. Kalimat itu mengatakan begini: Tuhan itu terlalu baik untuk tidak baik, dan Dia terlalu bijaksana untuk melakukan kesalahan. Ketika kita tidak dapat melacak tangannya bekerja, kita hanya perlu dan harus mempercayai hatinya yang merancangkan kebaikan untuk setiap kita. Saudara, Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Tidak pernah Dia merancangkan hal yang buruk atau yang salah atas hidup kita. Walaupun mungkin hari ini atau di hari-hari yang kemarin di sepanjang tahun ini, kita tidak melihat atau kita tidak dapat melacak tangannya bergerak kemana menolong kita, bergerak kemana melakukan apa untuk kita. Tapi pilihlah untuk mempercayai hati Allah. Pilihlah untuk mempercayai hati Allah, karena hatinya selalu merancangkan kebaikan untuk kita. Saudara, kasih setia, rahmat, juga kesetiaan Allah, sekali lagi, itulah bukti buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara semua. Kita sudah melewati sepanjang tahun ini. Mungkin saudara boleh berkata tahun ini berat, bahkan mungkin saudara sudah sampai terseok-seok untuk menjalani sampai di akhir tahun ini. Tapi saya mengajak, mari akhiri tahun ini dengan secercah pengharapan baru. Coba alihkan pandangan kita sedikit dari semua persoalan yang kita alami sepanjang tahun ini, dari semua kekacauan yang kita alami mungkin sepanjang tahun ini. Alihkan sebentar kepada kasih setia Tuhan, sehingga di situ kita boleh mendapatkan secercah pengharapan baru. Tuhan mengasihi kita semua. Mari mulai hari ini dengan memandang kepada Tuhan sambil menaruh pengharapanmu hanya kepada Dia, maka engkau akan mengalami banyak perkara mujizat demi mujizat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Mari sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan menuntun hidup kami di sepanjang tahun ini. Tuhan memelihara, Tuhan mengasihi kami. Meskipun terseok-seok mungkin yang kami jalani, tapi kami tetap mendapati bahwa kasih setia Tuhan, rahmat dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kami. Kami berkata terima kasih kepada Tuhan untuk semua anugerah-Mu buat kami di sepanjang tahun ini. Kami menikmati kebaikan Tuhan, dan beri kepada kami hari ini, besok dan seterusnya hati yang tertuju kepada Kristus, sehingga kami boleh mendapatkan pengharapan yang baru yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Meskipun terseok-seok, kami akan tetap mengakui bahwa Tuhan baik dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami akan jalani semua bersama dengan Tuhan. Penyertaan-Mu itu segalanya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.